Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Nabila. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengertian dan Sejarah Pondok Pesantren. Baik, di sini kita sudah berada di lingkungan pondok pesantren kan. Yang jelas kita sudah tahu pengertian dan sejarah seluk-beluknya dan perkembangannya seperti apa. Di sini saya akan membahas 3 rumusan masalah. Pertama, apa pengertian pondok pesantren? Yang kedua, bagaimana sejarah pondok pesantren? Dan yang ketiga, bagaimana perkembangan pesantren di Indonesia. Yang pertama, pengertian pondok pesantren. Pesantren secara etimologi berasal dari kata santri yang mendapat awalan pe dan akhiran an, sehingga menjadi pesantrian yang bermakna kata sastri yang artinya murid. Kata sastri berasal dari kata sastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku suci agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Pendapat lain mengatakan kata santri berasal dari kata cantrik atau bahasa Sanskerta atau mungkin Jawa, yang berarti orang yang selalu mengikuti guru, yang kemudian dikembangkan oleh perguruan taman siswa dalam sistem asrama yang disebut pawiyatan. Istilah santri juga ada dalam bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Terkadang juga dianggap sebagai gabungan kata sain atau manusia baik dengan suku kata tra atau suka menolong, sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik. Menurut pendapat para ilmuwan, istilah pondok pesantren adalah merupakan 2 istilah yang mengandung satu arti. Orang Jawa menyebutnya pondok atau pesantren, sering pula menyebut sebagai pondok pesantren. Istilah pondok barangkali berasal dari pengertian asrama-asrama para santri yang disebut pondok atau tempat tinggal yang terbuat dari bambu, atau barangkali berasal dari bahasa Arab atau funduk. Artinya asrama besar yang disediakan untuk persinggahan. Sekarang lebih dikenal dengan nama pondok pesantren. Di Sumatera Barat dikenal dengan nama surau, sedangkan di Aceh dikenal dengan nama rangkang. Dari pengertian tersebut, berarti arti pondok atau pesantren jelas merupakan 2 kata yang identik atau memiliki kesamaan arti, yakni asrama tempat santri, tempat murid atau santri mengaji. Nah, di sini banyak sekali ya, menurut pendapat para ahli. Di sini ada 5 yang saya cantumkan di sini. Yang pertama, pendapat menurut M. Dawam Raharjo memberikan pengertian pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam. Itulah identitas pesantren pada awal perkembangannya. Nah, dan pengertian menurut Abdurrahman Wahid ini mendefinisikan pesantren secara teknis. Pesantren adalah tempat di mana santri tinggal. Mahmud Yunus mendefinisikan sebagai tempat santri belajar agama Islam. Yang keempat, Abdurrahman Mas'ud mendefinisikan pesantren itu refers to a place where the santri devotes most of his or her time to live in and acquire knowledge. Yang artinya itu mengacu pada tempat di mana para santri mencurahkan sebagian besar waktunya untuk hidup dan memperoleh pengetahuan. Yang terakhir, menurut Imam Zarkashi, secara definitif mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kiai sebagai figur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatannya, kegiatan yang menjiwainya. Oke, langsung saja sejarah pondok pesantren. B. Sejarah pondok pesantren. Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para peserta didiknya atau santri tinggal bersama, belajar di bawah bimbingan seorang guru atau lebih, yang dikenal sebutan kiai. Asrama untuk para santri tersebut berada dalam lingkungan kompleks pesantren, di mana kiai bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar dan kegiatan-kegiatan agama lainnya. Kompleks pesantren ini biasanya dikelilingi dengan tembok untuk dapat mengawasi keluar dan masuknya para santri sesuai peraturan yang berlaku.
Pada umumnya, lembaga ini berdiri karena masyarakat mengakui keunggulan sesosok kiai dalam ketinggian ilmu dan kepribadian arif. Kemudian mereka mendatanginya dan belajar bersama untuk memperoleh ilmu tersebut. Masyarakat ada yang berasal dari lingkungan sekitar dan luar daerah, sehingga mereka membangun bangunan di dekat rumah kiai sebagai tempat tinggal. Pesantren dilihat dari segi bentuk dan sistemnya berasal dari India. Saya juga baru tahu dari India. Tapi nggak tahu ini betul apa nggak ya. Mohon jawabannya di kolom komentar. Tanggapannya. Sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, sistem tersebut telah dipergunakan secara umum untuk pengajaran dan pendidikan agama Hindu di Jawa. Kemudian, pendidikan ini diislamisasikan tanpa meninggalkan tradisi yang ada. Perbedaan yang mendasar ialah pada masa Hindu, pendidikan tersebut hanya milik kasta tertentu. Dan kasta ada tinggi dan rendah zaman dulu kan. Sedang pada masa Islam, pendidikan tersebut milik setiap orang tanpa memandang keturunan dan kedudukan. Karena dalam pandangan Islam seluruh manusia itu merupakan umat yang sama. Karena itu Islam dapat diterima oleh masyarakat dan pesantren dapat berkembang. Dan oleh sebab itu pula, pesantren merupakan salah satu bentuk kebudayaan asli Indonesia. Tentang kehadiran pesantren secara pasti di Indonesia, pertama kalinya di mana dan siapa pendirinya tidak dapat diperoleh keterangan yang pasti. Ada pendapat yang mengatakan pesantren pertama kali didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah ulama yang berasal dari Gujarat, India. Agaknya tidak sulit baginya untuk mendirikan pesantren karena sebelumnya sudah ada perguruan Hindu-Buddha dengan sistem biara asrama sebagai tempat belajar, mengajar, dan mempunyai persamaan dengan pendidikan di India. Sama rupanya sama India pendidikannya. Meski begitu, tokoh yang dianggap berhasil mendirikan dan mengembangkan pesantren dalam arti yang sesungguhnya adalah Raden Rahmat dan Sunan Ampel. Ia mendirikan pesantren di Kembang Kuning yang pada waktu didirikan hanya memiliki 3 orang santri. Yang pertama tuh Wiryo Suroyo, 2 Abu Roiro, dan yang ketiga Kiai Bang Kuning. Kemudian dia pindah ke Denta, Surabaya dan mendirikan pesantren di sana. Dan akhirnya beliau dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Sunan Ampel diambil menantu oleh penguasa Tuban bernama Aryo Tejo. Dari sini dapat disimpulkan adanya hubungan yang mesra antara ulama dan umaro. Ulama itu kalau di sini ya, setelah saya cari di Google itu di searching, ulama itu kayak itulah yang memberi ilmu pengetahuan dan umaro itu pemimpinnya. Jadi di sini kayak pokoknya sebenarnya lebih tinggi derajatnya ulama karena ulama kan ya sih ilmu pengetahuan. Kalau umaro kan cuma memimpin lembaga itu aja gitu. Nah lanjut, gak usah berlama-lama, kita lanjut ke perkembangan. Yang C, perkembangan pondok pesantren di Indonesia. Pada awal rintisannya, pesantren bukan hanya menekankan misi pendidikannya, tetapi juga dakwah sekaligus. Dan justru misi kedua ini yang lebih menonjol. Lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia ini selalu mencari lokasi yang dapat menyalurkan dakwah secara tepat sasaran, sehingga terjadi benturan antara nilai-nilai yang telah dibawanya dengan nilai-nilai yang telah mengakar di masyarakat setempat. Mari kita jelaskan lebih banyak. Lazimnya baik pesantren yang berdiri pada awal pertumbuhannya maupun yang berdiri pada abad ke-19 dan 20 masih juga menghadapi kerawanan sosial agama pada awal perjuangannya. Mas Tuhu melaporkan bahwa pada periode awalnya pesantren berjuang melawan agama dan kepercayaan serba Tuhan dan tahayul. Pesantren akan membawakan misi agama tauhid. Seiring perjalanan waktu, pesantren berkembang terus sambil menghadapi berbagai rintangan. Sikap tersebut bukan ofensif, melainkan tidak lebih dari defensif, hanya untuk menyelamatkan kehidupannya dan kelangsungan dakwahnya. Pesantren tidak pernah memulai konfrontasi, sebab orientasi utamanya adalah melancarkan dakwah dan menanamkan pendidikan. Pada tahapan selanjutnya, pesantren diterima oleh masyarakat, sehingga tidak mengherankan jika pesantren kemudian menjadi kebanggaan masyarakat sekitarnya, terutama yang telah menjadi muslim. Selanjutnya, pesantren berhadapan dengan tindakan kaum kolonial Belanda yang menguasai Indonesia selama 3,5
abad ini selain menguasai politik, ekonomi, dan militer, juga mengemban misi penyebaran agama Kristen. Bagi Belanda, pesantren merupakan antitesis terhadap gerak kristenisasi dan upaya pembodohan masyarakat. Anggapan demikian dipopulerkan sebagai basis argumentatif bagi Belanda untuk menekan pertumbuhan pesantren. Sutadi Imam Barnadi menuturkan bahwa penjajah malah menghalangi perkembangan agama Islam sehingga pondok pesantren tidak dapat berkembang secara normal. Bahkan pada tahun 1882 Belanda membentuk Priesterraden yang bertugas mengawasi pengajaran agama di pesantren. Kemudian pada awal penjajahan Jepang, pesantren berkonfrontasi dengan imperialis baru antara penolakan Kiai Hasyim Asy'ari yang kemudian diikuti kiai pesantren lainnya terhadap Saikya atau penghormatan terhadap Kaisar Tenohaika sebagai keturunan Dewa Amaterasu dengan cara membungkukkan badan 90 derajat menghadap Tokyo setiap pagi pukul 7 pagi. Sehingga mereka ditangkap dan dipenjara di Jepang. Ribuan santri dan kiai berdemonstrasi mendatangi penjara dan kemudian membangkitkan dunia pesantren untuk melakukan gerakan bawah tanah melawan Jepang. Demonstrasi tersebut menyadarkan Jepang betapa besar pengaruh kiai yang menjadi referensi agama seluruh kiai Jawa dan Madura. Jepang memandang bahwa tindakan tersebut bukan saja tidak menguntungkan tetapi merupakan kesalahan fatal, terutama dalam upaya rekrutmen kekuatan militer dalam menghadapi sekutu. Akhirnya Kiai Hasyim dibebaskan dan mulai saat itu Jepang tidak mengganggu kiai dan pesantrennya. Kemudian pada masa kemerdekaan, pesantren merasakan nuansa baru. Kemerdekaan merupakan momentum bagi seluruh sistem pendidikan untuk berkembang lebih bebas, terbuka, dan demokratis. Lembaga-lembaga pendidikan mulailah dibangun lembaga pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA milik pemerintah mulai bermunculan. Sekolah-sekolah swasta juga mulai berpartisipasi menyajikan saluran pendidikan sebagai upaya pelayanan masyarakat. Proses pendidikan berjalan semakin harmonis dan kondusif dengan tidak mengecualikan adanya berbagai kekurangan dan keharusan pendidikan dapat disalurkan sepenuhnya pada masa kebebasan ini. Keadaan tersebut justru menjadi pukulan balik bagi pesantren. Meskipun madrasah banyak diminati pelajar, Jumhur dan Dana Suparta mengisahkan bahwa lahirnya proklamasi memberi corak baru pada pendidikan agama. Pesantren-pesantren tidak banyak lagi menjalankan tugasnya, sedangkan madrasah berkembang dengan pesat. Kurun ini merupakan musibah paling dahsyat terhadap kehidupan dan kelangsungan pesantren. Hanya pesantren besar yang mampu menghadapinya dengan mengadakan penyesuaian dengan pendidikan nasional, sehingga musibah itu dapat diredam. Maka pesantren besar masih bertahan hidup, yang selanjutnya mempengaruhi bentuk dan membangkitkan pesantren-pesantren kecil yang hampir mati. Yang klimaksnya terjadi pada tahun 1950-an. Kehidupan pesantren relatif normal pada masa Orde Baru. Namun pada tahun 1970-an, bersamaan dengan suburnya sekularisasi, musibah mengguncang pesantren lagi. Namun seiring dengan hubungan pemerintah dengan umat Islam yang semakin membaik, pesantren dapat hidup dan berkembang dengan baik. Bahkan belakangan ini berkembang dengan sangat pesat dengan segala variasinya. Variasi pesantren tersebut dapat diteropong dari berbagai perspektif, mulai dari rangkaian kurikulum, tingkat kemajuan dan kemodernan, keterbukaan terhadap perubahan, dan dari perspektif sistem pendidikannya. Dari segi kurikulumnya, pesantren dapat dikategorikan pada pesantren modern, pesantren tahasus, dan pesantren campuran. Membagi pesantren atas dasar kelembagaannya yang dikaitkan dengan sistem pengajarannya pada 5 kategori. Yang pertama, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah agamaan maupun yang juga memiliki sekolah umum seperti Pelaksana. Kedua,
pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meski tidak menerapkan kurikulum sosial. Ketiga, pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk madrasah diniyah. Keempat, pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian atau majelis taklim. Dan kelima, terakhir, pesantren itu asrama anak-anak belajar sekolah umum dan mahasiswa. Oke, berikut pemaparan dari saya.